Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Kami mohon maaf karena baru kembali membuat video pada channel ini. Tapi kami harap pemirsa di rumah tetap setia dan sudi kiranya untuk membantu membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kedepannya kami bisa lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Suzuki Jimny. Ya, kali ini kami akan coba untuk mereview singkat unit koleksi kami sendiri. Sebuah mobil yang sangat legendaris di masa lalu, dan sekarang dibuat versi barunya. Sedikit melihat keseluruhan dari desain bodinya, ini adalah mobil yang kotak, mungil, dan lucu. Dari ujung ke ujung kita bisa lihat tarikan tegas garis lurus yang saya yakin bahwa desainernya tidak lepas dari penggaris saat menggambar mobil ini. Desain boxy mengkotak mengikuti pendahulunya, tentu saja ada plus minusnya. Minusnya adalah jelas pada sisi aerodinamis atau hambatan aliran angin yang menerpa mobil membuat mobil ini akan sedikit kepayahan saat berada di kecepatan tinggi. Tapi tentu saja ada plusnya. Plusnya adalah pada sisi kabin yang nanti akan saya ceritakan di bagian interior. Jimny adalah SUV 4-seater dengan panjang 3625 mm, lebar 1645 mm, wheelbase 2250 mm, serta ground clearance di 210 mm. Ukuran ban asli dari mobil ini adalah 195/80 dan menggunakan velg dengan ring 15 inci. Lalu untuk urusan pengereman di mobil ini adalah rem cakram untuk bagian depan dan rem tromol di bagian belakang. Kenapa pihak Suzuki ini sangat pelit sekali untuk urusan keselamatan? Padahal jika diberi rem cakram dan fitur ABS di keempat rodanya, ini akan membuatnya jauh lebih baik, apalagi untuk kesenangan beroff-road. Untuk menunjang kenyamanan berkendara pada mobil SUV bersasis leather frame ini, dibekali dengan shock breaker coil spring di empat rodanya. Dengan radius putar yang tidak terlalu jauh, menjadikan mobil ini memiliki handling yang biasa saja di jalan biasa maupun medan yang cukup ekstrim. Walaupun terasa sedikit limbung, tapi masih oke lah bila Anda mengendari mobil ini di kecepatan maksimal 100 km per jam. Kita beralih ke bagian depan dari Jimny yang lucu ini. Desain dari grill memanjang, berkisi vertikal, dengan logo Suzuki yang cukup besar di bagian tengah, membuatnya cukup terlihat ganteng dan mengisi penuh seperti topeng di bagian depan. Dua buah lampu utama yang sudah LED proyektor. Kemudian ada sen yang membulat di tepi atas. Lalu ke bagian bumper yang ini juga sangat oke menurut saya. Seperti menyatu dengan desain dari over fender yang menggembung, memberi kesan seperti sebuah mini SUV yang sangat tangguh. Kemudian bumper ini dilengkapi dengan dua buah fog lamp membulat dan juga dudukan plat nomor. Hanya saja bahan dasar yang plastiki ini agak kurang saya suka. Karena akan sulit untuk diperbaiki jika kelak menghantam sesuatu dan jika sudah terlalu parah, maka kita harus mengganti dengan bumper yang baru. Suzuki Jimny ini hanya tersedia dalam pilihan mesin berbahan bakar bensin saja. Bicara soal spesifikasi mesin, Jimny ini dibekali mesin berkapasitas 1462 cc dengan pilihan dua transmisi, manual dan otomatis, tergantung variannya. Mesin yang digunakan adalah mesin yang sangat familiar disematkan ke dalam line-up mobil-mobil Suzuki seperti R3, XL7, Carry, dan Baleno. Berkode K15B dengan 4 silinder segaris, DOHC VVT 16 valve. Mesin ini sudah mengusung sistem kombusi multi-point injection yang sanggup meraih tenaga sebesar 102 PS pada 6000 rpm dan torsi puncak mencapai 130 Nm pada 4000 rpm. Dengan struktur seperti ini, penggerak rear-wheel drive menjadi modal utama pada mobil ini. Tidak cuma mengandalkan sistem penggerak RWD, Jimny juga disematkan fitur penggerak 4x4 atau yang biasa kita tahu dengan sebutan 4-wheel drive. Saat yang lain menggunakan transmisi AWD, tapi di mobil ini kita dapat pemilihan transfer case part-time atau yang dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan medan yang sedang dilalui, dengan tuas di belakang tuas transmisi di balik kabin. Dan fitur ini menjadikan Jimny adalah satu-satunya mobil di segmen harga serupa yang memiliki fitur tersebut tanpa lawan. Kemudian kita beralih ke bagian samping. Di sini kita bisa temukan over fender yang dibuat menggembung dan ada lampu sen kecil minimalis di atasnya. Lalu desain dari spion yang mengkotak di finishing warna hitam glossy. Lalu mari kita masuk ke dalam kabin Jimny ini. Bukaan pintu model cungkil dan ada rumah kunci membulat untuk mengunci atau membuka pintu secara manual. Lalu ini adalah bagian door trimnya. Sangat minimalis, ada satu buah handlebar yang cukup besar, lalu tuas bukaan pintu yang lengkap dengan pengunci. Di arah bawah, kita menemukan sebuah tempat penyimpanan yang hanya muat untuk taruh dokumen saja, dan satu buah speaker kaki yang ditempatkan di bawah situ. Mungkin tujuannya agar kaki Anda tidak kesepian selama perjalanan dan dapat mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Lalu, karena ini adalah Jimny versi Matic,
Maka di dalamnya hanya ada 2 buah pedal, yaitu pedal gas dan rem saja. Tidak ketinggalan 1 buah footrest di pojok kiri. Naik sedikit ke atas, kita menemukan pengaturan spion yang sudah retractable, 1 buah tombol scroll untuk headlight leveling, dan sebuah tombol headlamp washer atau yang untuk membersihkan lampu depan dengan menyemprotkan air ke arah headlamp tersebut. Lalu ada rumah kunci kontak yang ini belum keyless, karena mungkin ini agak terasa lebih retro banget. Halah, retro-retro, pelit! Kita naik lagi ke atas. Di sini ada sebuah kisi AC yang sangat minimalis namun fungsional, dapat diputar-putar sesuai kebutuhannya. Lalu sebuah combination switch untuk mengaktifkan kebutuhan lampu-lampuan di mobil ini. Ini lampu utamanya sudah bisa otomatis menyala ketika Anda memasuki terowongan atau hari sudah mulai gelap. Kemudian ini adalah desain dari speedometernya. Indikator RPM dan kecepatan dalam analog didesain membulat dan di tengahnya terdapat MID yang memuat informasi penting mengenai mobil ini, seperti jam, temperatur, indikator bahan bakar dalam bar, trip A trip B, indikator transfer case, indikator gear, dan lain-lain. Lalu ini adalah bentuk dari setirnya yang model palang 3, yang di sini tersedia tombol-tombol yang bisa meningkatkan kesibukan jari-jari Anda, seperti tombol untuk telepon, tombol pengaturan audio, dan tombol untuk cruise control. Tidak ketinggalan tombol klakson besar membulat berlogo Suzuki yang lengkap dengan 1 buah airbag di dalamnya. Pengaturan setirnya sudah adjustable tapi hanya bisa tilt saja. Dan ini adalah bentuk dari anak kuncinya. Ya, lagi-lagi seperti kunci mobil Suzuki kebanyakan. Sangat simpel dan biasa-biasa saja. Mari kita coba hidupkan mobil ini. Suara mesin terdengar halus ke dalam kabin dan tidak terlalu mengganggu. Untuk kebutuhan infotainment, maksud saya entertainment system yang terdapat di mobil ini, head unitnya sudah double DIN dan dapat dihubungkan langsung dengan smartphone Anda. Lalu untuk kenyamanan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tombol putar-putaran AC digital berbentuk membulat yang lengkap dengan pengaturan semburan multi arah dan tombol defogger depan juga belakang. Lalu di bawah sini ada yang sangat menarik. Ada tombol untuk pengaturan power window atau kaca bagian kanan dan kiri depan, tombol start assist, dan tombol traction control. Tidak ketinggalan sebuah tempat penyimpanan yang tidak terlalu dalam yang terdapat 1 buah USB port dan 1 buah socket lighter. Dan ini adalah bentuk tuas dari transmisi matic-nya. Di belakangnya kita mendapat tuas pengaturan 4x4 dan sebuah tuas handle brake. Ke bagian atas dashboard kita dapat 2 buah kisi AC dan sebuah tombol untuk lampu hazard. Lalu ke bagian dashboard sebelah kiri ada sebuah glove box kecil. Sebuah tempat penyimpanan terbuka, di atasnya ada handlebar untuk pegangan penumpang, lalu kisi AC bulat dan sebuah airbag untuk penumpang bagian depan. Dan inilah tampilan keseluruhan dari dashboardnya. Semua terbuat dari plastik keras. Kemudian ini adalah desain dari kursinya. Dilapis dengan bahan fabric yang menurut saya terlihat agak murahan, tapi rasa duduknya cukup nyaman dan mensupport di berbagai sisi. Ke bagian atas kita mendapat 2 buah sun visor dan vanity mirror tanpa adanya lampu, tapi di tengah sini ya biasa sajalah, sebuah lampu kabin dan spion dalam. Lalu mari kita beralih ke kursi bagian penumpang belakang. Akses satu-satunya adalah dengan cara menggeser kursi depan ini yang terasa sangat ribet untuk postur badan seperti saya. Ya memang mungkin bagian ini tidak didesain untuk postur tubuh orang dewasa yang berbentuk unslim seperti saya. Tinggi badan 175 cm dengan posisi kursi depan yang sama membuat kaki saya sangat tidak muat di sini. Sangat terasa sempit, tapi untung bagian headroomnya masih cukup luas. Lalu di kursi bagian belakang ini kita masih bisa merebahkan sandaran di hatimu. Walaupun tidak serebah itu juga, tapi lumayan lah. Dan juga kita dapat seat belt 3 titik, hand grip di sisi atas, dan headrest 1 buah di masing-masing kursi. Lalu ini adalah tampilan dari keseluruhan kabin yang kita lihat di bagian row belakang. Dan ini adalah nilai plus dari bentuk desain mengkotak. Terasa lebih luas dan memaksimalkan kebutuhan kabin. Lalu kita beralih lagi ke bagian belakang. Di sisi atas terdapat sebuah antena yang kecil dan unyu-unyu.
Dan di bagian pintu belakang ini kita bisa mendapat sebuah ban serep yang menggantung seperti konde yang jika sampai lepas di tengah jalan akan sangat membahayakan. Maka selalu perhatikan baut-baut penguncinya. Di pintu bagian atas, kita mendapat sebuah high mount stop lamp yang disematkan dan sebuah wiper yang posisinya mengumpet di balik ban serep ini. Tidak ketinggalan sebuah washer wiper juga. Lalu emblem bertuliskan Suzuki dan Jimny All Grip. Kemudian bumper yang material plastiknya sama dengan bagian depan, lengkap dengan lampu stop lamp, lampu sen, dan lampu mundur yang menjadi satu kesatuan. Lalu ini lagi yang agak kurang saya suka secara visibilitas, karena bagian lampu stop ini ada di bagian paling bawah. Maka Anda harus berhati-hati jika Anda sedang berkendara dan di depan Anda ada Jimny ini. Lampu stopnya tidak begitu terlihat dari bagian kabin Anda. Mari kita coba buka pintu bagasi ini. Bukanya tidak berat karena di dalamnya ada mekanisme hidrolik yang membantu Anda untuk mendorong pintu ke arah luar. Door trim dari mobil ini terbuat dari bahan plastik keras, dan ini adalah tampilan bagasi belakang saat kursi penumpang diberdirikan. Cukup sempit untuk sebuah koper kabin sekalipun. Lalu di bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup yang rapi dan bisa untuk menyimpan toolkit ataupun perlengkapan dalam mobil ini. Lalu kita coba tutup kursi bagian belakang ini. Ya, inilah bagasi yang sesungguhnya. Jika Anda tidak membawa penumpang di baris belakang ini, maka Anda bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan bawa-bawa barang yang lebih banyak lagi. Karena bisa dilihat di sini, bagian bagasinya jadi cukup rata lantai. Anyway, kesimpulan pada review Jimny kali ini adalah mobil ini sudah cukup baik dari segala aspek yang saya dan tim Autoland Channel nilai. Hanya saja, harga yang terlampau over di segmennya, yang membuat mobil ini seperti minim fitur. Tapi untuk Anda yang tidak terlalu bermasalah dengan budget dan ingin bernostalgia dengan seekor Jimny, tapi ingin mobil yang sangat prima di segala sektor, maka tidak ada salahnya juga untuk membeli mobil yang sekarang di tahun 2024, harga secondnya sudah tembus di angka 400-an juta. Banyak orang yang tidak hanya butuh tapi sangat menginginkannya. Inilah sebuah mobil yang secara tegas tidak memiliki kegunaan khusus selain kesenangan berkendara. Penggemarnya rela menanti lama pembuatan Suzuki Jimny pesanannya yang digarap langsung di Jepang itu. Membuat harga bekas dan barunya melambung tinggi karena minimnya unit produksi, sementara permintaan pasar sangat tinggi. Seperti teori dasar berbisnis. Haha, good job. Kemudian untuk Anda yang ingin memiliki Jimny ini tapi ingin dapat nyamannya membawa keluarga, maka pihak Suzuki sudah merilis secara resmi Jimny baru berpintu 5 yang membuatnya menjadi lebih panjang secara dimensi namun tidak banyak berubah dari sektor mesin. Segala sesuatu yang terdapat di video ini adalah murni dari opini pribadi saya dan tim Autoland Channel sebagai penikmat mobil. Dan kami tidak dibayar atau terafiliasi oleh brand tertentu. Dan terima kasih yang sudah menonton. Ciao!